Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama juga ya kita nggak ketemu dan gue upload video terbaru. Dan sekarang ini di Lebaran kedua, Idul Fitri, di siang yang cukup panas, gue menyempatkan diri untuk membuat video terbaru. Nah, video terbaru ini gue buat karena ini berdasarkan cerita atau kejadian yang gue alami hari ini. Nah, ceritanya tadi kan pergi ke pasar tradisional, nggak jauh dari rumah, pengen beli sayur karena memang menu Idul Fitri itu kan banyak bersantan, banyak berlemak, jadi memang rencananya di hari ketiga dan seterusnya sudah mulai makan banyak sayur lagi. Jadi pasar tradisionalnya buka, tapi tidak seramai seperti hari-hari biasa karena mungkin banyak yang masih libur dan masih merayakan Lebaran bersama keluarga. Nah, ketika sampai di pasar tradisional tadi, terdengarlah suara tangisan atau juga teriakan gitu ya, anak-anak kucing yang menurut penjual di pasar tradisional itu baru aja tadi itu dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dibuang induknya beserta anak-anaknya. Namun ada juga yang membuang anak-anaknya saja dan induknya nggak tahu kemana. Dan karena gue itu adalah yang sangat sayang sama kucing ya, dan gak tega kalau melihat atau mendengar suara kitten atau juga anak kucing yang teriak-teriak, yang nangis mencari-cari ibunya. Akhirnya gue segera pergi dari pasar tersebut karena nggak tega melihat anak kucing tersebut gitu ya. Jadi ya udahlah, karena ketidakmampuan gue juga untuk merawatnya, jadi ya udahlah, daripada hati ini nggak tega dengan langsung pergi dari pasar tersebut, cepat-cepat belanja dan pulang. Nah, untuk itulah gue buat yang namanya video ini mengenai satu kekhawatiran gue mengenai mereka yang ingin merawat kucing, namun akhirnya kucing tersebut terlantar, bahkan ketika mereka punya anak, tidak sanggup untuk merawatnya, akhirnya dibuanglah kucing-kucing tersebut. Dan kasus ini bukan sekali dua kali gitu ya, gue temui, dan mungkin banyak banget. Bisa jadi cat lover dimanapun berada mengalami hal yang sama. Dan dulu waktu gue di radio di Tanjung Pinang gitu ya, karena di radio tersebut ada beberapa orang yang memang penyayang kucing, akhirnya radio tersebut dijadikan sebagai tempat pembuangan kucing yang ada di sana. Pas mereka membuang anaknya di depan studio lah, di depan radio, kemudian di samping halaman, dan mau nggak mau ya kita atau saya dan teman-teman yang suka dengan kucing yang harus memungutnya dan harus merawatnya. Dan ini adalah satu kejadian yang nggak sekali dua kali. Anak kucing ditaruh di kantong kresek, dan jumlahnya tuh nggak sedikit, ada 5, ada 6, ada 4 gitu ya. Dan di waktu hujan-hujan pula, siapa hati yang tega gitu ya kalau mendengar suara kucing yang menangis, memanggil-manggil ibunya, teriak-teriak, dan sementara tidak ada yang menolong. Dan ini kejadian nggak sekali dua kali. Dan mungkin juga cat lover mengalami hal yang sama. Dan memang dalam hal ini ya serba susah juga ya. Ketika kita ingin memelihara kucing, itu juga harus disertakan dengan komitmen. Akankah kita akan mensejahterakan mereka, memberi makan mereka, paling tidak, dan juga berkomitmen untuk menjaga mereka sampai mereka mati barangkali, sampai mereka menghembuskan napas terakhir, dan itu tidak mudah. Jadi di video kali ini gue cuma menginformasikan ya, kalau misalnya ada di luar sana yang berasa pencinta kucing, yang ingin merawat kucing, harus diperhatikan banyak hal gitu ya. Ketika ingin memelihara kucing, apakah Anda memiliki waktu yang cukup untuk memelihara mereka? Apakah Anda bisa berkomitmen untuk memelihara mereka? Dan apakah Anda sudah siap dengan segala sesuatu yang terjadi dengan kucing Anda ketika sakit, ketika dia mengalami hal-hal di luar perkiraan, misalnya dia bisa saja mereka hamil, melahirkan, dan akhirnya punya anak, dan apa yang harus dilakukan, itu harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai kita cuma sayang atau senang sesaat, tapi ketika kita merasakan sesuatu hal yang sangat menyibukkan aktivitas kita, mengganggu aktivitas kita, akhirnya kucing tersebut dilupakan ataupun juga terlantar. Jadi ini bukan berarti saya menganggap diri saya paling sayang kucing, enggak. Paling tidak memang ini memberikan sebuah wawasan atau juga informasi gitu, kita sharing kalaupun ada di luar sana yang ingin memelihara kucing.
Dan biasalah banyak keluarga yang memiliki anak-anak yang merengek pengen punya kucing, pengen punya hewan kesayangan. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin harus wajib diketahui oleh para orang tua gitu kan. Apakah dengan memberikan kucing itu akan disertai dengan tanggung jawab yang penuh untuk merawatnya? Apakah kasih sayang itu cuma sesaat saja dan akhirnya kucingnya terlantar, dan inilah yang menjadi satu pertimbangan ketika akan memberikan anak-anak kita kucing untuk dipelihara. Dan syukur-syukur sih kalau memang ternyata keluarga tersebut atau Anda atau anak-anak Anda memang berkomitmen untuk melihara kucing tersebut sampai mereka besar, sampai bertahun-tahun di rumah, karena memang tidak mudah untuk menemukan komitmen tersebut. Karena kebanyakan nih, maaf kata, banyak orang yang cinta sama kucing itu hanya sesaat saja, namun ketika mereka punya kesibukan, ketika banyak sekali hal-hal yang merepotkan mereka, akhirnya kucing mereka terlantar, bahkan dibiarkan saja atau diberikan kepada orang lain, padahal dari awal sudah berkomitmen untuk menjaga mereka. Jadi yang pertama ketika ingin memelihara kucing adalah komitmen. Benar nggak sih sayang kita kepada kucing tersebut? Karena ibarat kata kita akan menjadi penjaga atau juga menjadi pembantu dari kucing tersebut seumur hidupnya. Siap nggak nih gitu ya? Kita harus menjaga seumur hidup kita. Misalnya kita harus memberikan pakan mereka, kita harus memberikan vitamin, kita harus memvaksin mereka, ataupun juga kita harus siap-siap ketika mereka sakit gitu ya untuk menjaganya. Kita harus membersihkan kandangnya, membersihkan pupnya dan pipnya yang begitu banyak, pasirnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kucing lainnya itu keseharian, dan itu adalah rutin dan tidak bisa kita sambi-sambi, karena memang setiap hari kita harus membersihkan yang namanya kandang, yang namanya kotoran, karena kalau bertumpuk-tumpuk baunya akan kemana-mana dan ini akan mengganggu kesehatan yang ada di rumah. Nah, komitmen inilah yang penting banget. Kalau komitmen ini bisa dijalankan, insya Allah kita bisa bisa menjadi cat lover yang bijak, yang benar-benar menyayangi kucing tersebut sampai akhir hayatnya, seumur hidupnya. Karena bisa dibilang kita menjadi pembantu bagi kucing itu seumur hidup loh. Mereka hidup, kita harus tetap menjaga mereka sampai kapanpun gitu ya. Ketika kita mengetahui mereka sudah dewasa gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka sudah mulai birahi, ketika mereka ingin mendapatkan keturunan masih banyak lagi, apakah kita akan mensterilkannya atau tidak, dan masih banyak lagi. Itu memang tergantung dari komitmen dan juga keinginan kita dari awal. Nah, karena kan nggak mungkin ada yang ingin melihara kucing nggak hanya satu, tapi dua supaya mereka ada teman. Nah, komitmennya ya udah bagaimana caranya supaya mereka sejahtera dan juga mendapatkan perawatan yang cukup. Nah, ketika mereka masa-masa birahi ini adalah salah satu hal yang memang harus menjadi perhitungan, menjadi pemikiran bagi para cat lover. Apakah kucingnya akan disteril? Ataukah kucingnya nanti akan dikawinkan dengan kucing lain? Apabila mereka memiliki anak, tanggung jawabnya akan lebih besar lagi. Apakah sanggup untuk memelihara anak-anak tersebut? Nah, saya bukan termasuk orang yang pro dan kontra mengenai steril ya. Tapi kalau saya sendiri, ketika saya merasa kemampuan saya hanya bisa merawat 2 kucing dan tidak boleh lebih lagi, jadi ya udah saya harus steril kucing tersebut. Karena bagi saya kesehatan dan kesejahteraan kucing itulah yang utama. Nah, ketika kita membiarkan mereka kawin dan akhirnya mereka beranak pinak dan akhirnya terlantar karena kita tidak sanggup untuk merawatnya, di sanalah kesejahteraan kucing itu akan terancam. Dan terbukti ketika di pasar tadi banyak orang yang membuang kucing karena itu tadi, mereka merawat seadanya, kasih sayangnya sekenanya aja, dan tidak dipenuhi komitmen-komitmen yang ada. Jadi kalau menurut saran gue sih, ini pendapat ya, boleh diterima atau tidak ya. Kalau kita pengen mencoba melihara kucing, paling tidak cukup deh jadi pencinta kucing dalam artian seperti ini. Apabila kita disibukkan oleh hal-hal yang nanti tidak mungkin gitu ya, kita merawat kucing ini dari kecil sampai besar, sampai mereka tua nanti, adalah mendingan menjadi cat lover yang biasa saja, yang bijak dalam artian kita memberikan makan kucing tersebut ketika ketemu di pasar, misalnya ketemu ketika kita makan, kita sayangnya hanya sebatas itu aja, memberikan makan mereka,
Dan juga kalau sempat apabila kita di motor, di mobil kita ada makanan-makanan kucing yang sengaja kita bawa, dan itu akan kita berikan ketika kita bertemu dengan kucing-kucing tersebut. Dan itu adalah satu kegiatan yang sangat mulia sekali loh, apabila kita memberi makan kucing gitu kan dimanapun kita berada. Dan itu banyak dialami oleh cat lover lain yang merasa kalau untuk memelihara kayaknya belum dulu, mendingan saya memberi makan mereka kucing-kucing liar yang ada di luar. Namun ya balik lagi gitu ya, kalau kita pengen memelihara kucing, gak ada salahnya untuk memelihara kucing ada di sekitar kita aja dulu gitu. Tapi bukan berarti gue melarang atau tidak memperbolehkan ya untuk memelihara kucing ras atau juga kucing-kucing dengan harga yang cukup mahal. Itu boleh aja, nggak jadi masalah gitu kan. Orang mempunyai banyak pemikiran beda-beda. Namun yang pasti memang sebagai tahap awal mungkin dicoba dulu untuk memelihara kucing yang ada di sekeliling kita. Bagaimana dengan komitmennya, dan masih banyak lagi. Kalaupun nanti pengen ada kucing keras juga nggak apa-apa gitu. Atau ya memang memulainya dengan kucing keras nggak jadi masalah, asalkan komitmennya tetap dijalankan. Karena memang kalau sudah memelihara kucing keras itu berarti banyak lagi nih komitmen yang harus dijalankan. Misalnya kita harus rajin untuk meng-grooming mereka gitu ya. Kemudian memberikan fasilitas yang terbaik buat mereka, karena kan kalau kucing keras itu apalagi mereka yang berbulu kan, mereka kan nggak tahan panas, otomatis dia harus tempat-tempat yang dingin, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Dan kita memang benar-benar harus mensejahterakan kucing itu, dan itu nggak mudah, apalagi ketika kucing sakit, dan komitmen kita untuk merawatnya itu harus luar biasa. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak mereka dari umur 0 sampai 3 bulan itu, aduh, penyakitnya mulai banyak. Mereka udah mulai makan sembarangan, mereka kena mencret, kena diare, kemudian apalagi yang nggak mau makan, kemudian mereka muntah, dan penyakit lainnya. Dan itu memerlukan komitmen yang luar biasa untuk merawatnya. Dan gue yakin banyak di luar sana cat lover yang memang benar-benar bijak gitu ya, dan benar-benar menyayangi kucing-kucingnya, dan benar-benar berkomitmen untuk merawatnya. Dan gue cerita sedikit mengenai pengalaman ketika gue berusaha untuk merescue kucing gitu ya, ketika menemukan anak kucing di jalan. Gue cuman rasa iba dan kasihan saja pada kucing itu, tapi tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya. Nah, ketika dibawa ke rumah, gue kasih makan seperti biasa, dan gue nggak tahu kalau ternyata kucing itu mungkin ada penyakit atau hal-hal yang lain. Dan akhirnya ada 1 atau 2 atau 3 kucing yang gue selamatkan di jalan, rata-rata meninggal dunia, mati. Dan itu adalah menimbulkan penyesalan yang luar biasa, karena memang ketidakmampuan gue untuk merawatnya, dan juga banyak hal-hal lain di luar perkiraan gue. Jadi sekarang ini memang benar-benar ketika akan melihara kucing, gue tuh bener-bener bener-bener harus siap ya, mental, siapkan komitmen yang kuat, dan bener-bener kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalaupun kita mau keluar kota, kita harus benar-benar mencari teman yang bisa menjaga gitu ya, atau mencari pet shop yang bisa tempat mereka menginap, dan akan akan memberikan kesejahteraan bagi mereka ketika kita pergi. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang harus kita pikirkan. Karena itu tadi, komitmen kita kalau sudah menjadi cat lover itu seumur hidup terhadap kucing itu. Ingat, kita jadi pembantunya mereka ya. Dari pagi udah mulai bersihin kandangnya, bersihin kotorannya, ngurusin pasirnya, kemudian makanannya, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Karena kucing itu kan ya jangan cuma dikurung aja, mereka juga butuh lah untuk bersosialisasi, butuh jalan-jalan di rumah gitu kan, mereka butuh main ke sana kemari, dan ini adalah salah satu komitmen yang harus kita lakukan. Nah, kalaupun memang tidak sanggup untuk memelihara kucing, dan komitmennya alasannya kesibukan dan masih banyak lagi, harus dipikir-pikirkan deh untuk kita memelihara kucing di rumah, karena memang kasihan nanti akan kesejahteraan mereka. Dan yang terpenting adalah apabila kita memang komitmen hanya 2 atau 3 saja kucing, usahakan sebagai pemilik kucing tersebut ya, kita harus mensterilkan mereka agar mereka tidak kawin dan beranak pinak, dan kesejahteraan mereka pun bisa terjamin sampai hari tua mereka. Nah, terbukti di rumah ini ada satu kucing yang udah tua, namanya Hunter. Hunter itu sudah dirawat mungkin udah 10-an tahun lebih, udah mau 12-13 tahun umurnya, dan itu sampai sekarang masih sehat, alhamdulillah.
Dan memang sih jarang dia main keluar karena takutnya tidak di steril gitu, takutnya dia akan menghamili kucing-kucing betina yang lain, dan itulah eh, yang terjadi dengan Hunter ini. Dan yang lainnya ada juga namanya Hana. Hana itu sengaja disteril karena segala suatu hal ketika dia melahirkan, jadi harus segera disteril, dan itu adalah lahiran yang terakhir. Dan masih banyak lagi hal-hal yang memang harus dipikirkan, karena ketika kucing itu mau kawin gitu, birahi, aduh itu benar-benar luar biasa lelahnya kita untuk menjaga mereka. Mereka bisa kencing di mana-mana, di sofa, di karpet, dan hal-hal yang lain gitu ya. Ini belum lagi mereka ngeong-ngeong pengen mencari penjantan, dan masih banyak lagi. Harus siap-siap nanti kalau sofanya bakal dikencingin sama mereka. Mereka akan menandai tempat-tempat, ya itu karena dia lagi birahi tadi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang memang membuat kita pusing, dan sama kucing nggak bisa marah, karena sekesal apapun mereka bisa BAB dimanapun, kita marah sama mereka, ya itu tadi, nama juga binatang kan akal pikirannya nggak seperti manusia. Jadi kita memang harus banyak-banyak bersabar gitu ya, dan juga memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Jadi nggak mudah ya untuk menjadi cat lover itu. Kasih sayangnya harus full 100%, dan nggak bisa setengah-setengah. Yang ada ketika kita memelihara mereka, kita merasa kerepotan dan merasa terbebani. Ketika mereka punya anak, kita buang ataupun juga kita taruh di pasar. Aduh, jangan sampai seperti itu, kayaknya tega banget gitu ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita semua miris dia dengan kesejahteraan kucing yang terlantar tersebut. Dan kalaupun kita memang tidak bisa berkomitmen, mendingan ditunda dulu deh untuk melihara kucing. Mendingan kita membantu mereka dulu dalam hal memberikan makanan ketika bertemu kucing-kucing liar yang ada di luar sana. Oke, itu saja informasi-informasi mengenai bagi siapa saja yang ingin memelihara kucing gitu ya. Banyak hal yang harus dipikirkan. Ingat ya, banyak hal yang harus dipikirkan. Komitmennya itu yang utama. Apabila kita tidak bisa menjaga komitmen, mendingan kita tunda dulu gitu ya untuk memelihara kucing sampai komitmen itu bisa terpenuhi. Karena biaya perawatan kucing itu tidak mudah loh, tidak mudah dan tidak murah. Apalagi itu berkaitan dengan kucing kucing-kucing import ataupun juga kucing-kucing ras gitu ya, karena perawatannya dan dananya itu nggak sedikit. Dan gue yakin banyak di luar sana teman-teman yang ternyata biaya makan kita sendiri kayaknya lebih mahal kucing kita yang biaya mereka ya, perawatan mereka. Namun untuk orang pencinta kucing, apapun dilakukan agar kucingnya sejahtera. Oke, mudah-mudahan saja informasi ini bisa menambah value atau juga masukan ya buat siapapun yang akan memelihara kucing, karena memang bagaimanapun juga kita harus memikirkan hal-hal yang terburuk, kemudian memikirkan hal-hal masa depan mereka, dan memikirkan sesuatu yang terbaik agar kita juga kehidupan kita tidak terganggu, dan kehidupan kucing pun akan sejahtera sampai kapanpun, sampai mereka tiada barangkali, sampai mereka tua. Oke, Bu Sulaiman pamit dulu dari YouTube channel ini. Yang pasti jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasi supaya apabila ada informasi-informasi terbaru mengenai dunia kucing dan informasi-informasi yang lainnya tidak sampai tertinggal. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.